Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani STP MT, yang kami hormati Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Zain MAG, yang saya hormati Koordinator Komponen 3 Kementerian Agama RI, Bapak Dr. Haji Ainur Rofiq MAG, yang saya hormati penanggung jawab program kajian keislaman, Bapak M. Lutfilah MAG, yang saya hormati narasumber pada pagi hari ini, yaitu Bapak Asep M. Saiful Islam SPD, MAPD RSA, RTA AWP. Dan yang saya hormati pula seluruh peserta kajian keislaman pagi dari seluruh Indonesia. Segala puji hanya milik Allah. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di forum virtual ini yang insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, kerabat, dan sahabat beliau. Karena itulah hadirin sekalian, sejenak marilah kita lafalkan salawat kita bersama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat ini kita tetap menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Hadirin sekalian, pada kajian keislaman pagi hari ini, kita akan menampilkan seorang narasumber muda, yaitu Bapak Asep M. Saiful Islam, SPD, MAPD RSA, RTA AWP. Beliau adalah seorang founder Syariah Saham. Secara personal, profil beliau adalah guru bahasa Arab di madrasah yang memiliki passion dalam hal investasi dan trading saham syariah. Pengalaman berinvestasi beliau dan berdagang saham syariah sejak tahun 2007 menjadi motivasi dan inspirasi untuk berbagi pengalaman, dan pengalaman ini melalui komunitas syariah Islam. Pengalaman beliau sebagai founder Syariah Saham, beliau telah menulis 3 buku, yaitu menulis buku Saham Syariah Kelas Pemula atau yang disingkat dengan Sari Kelapa. Beliau juga telah mengawal misi memasyarakatkan saham syariah dan mensyariahkan saham masyarakat. Kemudian buku beliau yang ketiga adalah mengkoordinasikan hal-hal yang terkait edukasi tentang literasi saham syariah, baik secara internal di komunitas maupun eksternal dengan berbagai pihak. Sebagai guru bahasa Arab, beliau telah mempunyai pengalaman kurang lebih selama 17 tahun dalam hal mengajar bahasa Arab. Beliau pernah menempuh pendidikan di UPI Bandung, kemudian dengan skripsi tentang analisis semantik kata-kata bermakna dosa dalam Al-Quran. Kemudian beliau telah melanjutkan pendidikan di program sarjana, pasca sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, untuk mengambil program studi pengkajian Islam konsentrasi, kajian pendidikan bahasa Arab. Beliau juga telah menerbitkan artikel di jurnal Arabiyat, kemudian menerbitkan buku Dekonstruksi Demotivasi Pembelajaran Bahasa Arab. Skill beliau ini tidak tanggung-tanggung, beliau bisa menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Beliau juga mampu dalam hal analisis fundamental saham, kemudian perencanaan keuangan,
saham syariah Indonesia, dan pasar modal syariah. Penghargaan yang telah beliau terima antara lain adalah beliau pernah menerima penghargaan sebagai guru berprestasi Jawa Barat Madrasah Award pada tahun 2021 sebagai juara 2. Kemudian beliau juga adalah guru inspiratif Jawa Barat and Sukaisih Award pada tahun 2018 sebagai finalis. Jika kita lihat dari biografi dari Mang Amsi, beliau disebut juga dengan Mang Amsi, kita tahu bahwa apa yang akan dipaparkan oleh beliau pada hari ini adalah berkait dengan saham syariah. Karena itu, judul yang akan beliau tampilkan pada hari ini adalah tentang Baksos, solusi bisnis untung terus. Tentu saja hal ini akan menarik bagi kita semua. Karena itu Bapak, Ibu hadirin sekalian, marilah kita dengarkan bersama-sama apa yang akan dipaparkan oleh Mang Amsi pada kesempatan pagi hari ini. Kami berikan waktu yang seluas-luasnya kepada beliau hingga jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian setelah itu 15 menit kemudian kita adakan diskusi dan tanya jawab. Untuk itu kami berikan waktu kepada Mang Amsi untuk memaparkan materi beliau pada pagi hari ini. Kepada Mang Amsi, waktu dan tempat kami persilahkan. Danke, Frau Dian. Syukran jazilan. Terima kasih, Bu Dian Kurniawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, STP, MT. Yang saya hormati Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Zain, MAG. Yang terhormat Koordinator Komponen 3 Kementerian Agama Republik Indonesia, juga Kasubdit Bina MIMTS, dan beliau adalah penanggung jawab juga program GTK Madrasah Berbagi, Bapak Dr. Haji Ainur Rafiq, MAG. Yang saya hormati penanggung jawab kajian pagi atau program kajian keislaman GTK Madrasah Berbagi, Bapak M. Lutfillah, MAG. Yang saya hormati para hadirin hadirat semuanya di pagi ini, terutama kepada host Kang Al, kemudian juga moderator kita Bu Dian Kurniawati, guru saya di bahasa Jerman, dan saya baru bisa nyebut Danke dan Guten Morgen saja, seperti itu. Terima kasih semua yang sudah hadir di pagi ini. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, nikmat dan karunia-Nya kepada kita supaya bisa hadir di salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi di pagi ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Para hadirin semuanya, izinkan saya di pagi ini sekedar berbagi apa yang pernah saya pelajari, yang pernah saya selami juga, dan ini bukan sebagai hal yang menggurui begitu ya, karena di sini hampir semuanya adalah guru gitu. Bagi saya sangat kualat ketika saya harus menggurui para guru. Tapi izinkanlah saya di sini untuk memberikan hasil belajar saya di depan para guru. Jadi insya Allah nanti Bapak Ibu yang akan meluruskan dan menuliskan apa yang saya bagikan di pagi ini. Mohon izin saya share screen materi pagi ini. Boleh dicek apakah sudah muncul, Bu Dian? Belum, Mang. Ya. Sekarang, Oke. apakah sudah? Udah Pak Ansi. Oke, terima kasih. Jadi tema besar pagi ini kita akan door prize, bukan judulnya dulu ya. Baksos ya. Insya Allah saya itu
Kalau setiap ada acara, insya Allah ada door prize-nya begitu. Karena saya ingin langsung mengamalkan apa yang dibahas di materi ini kan seperti itu ya. Jadi baksosnya pakai tanda kutip ya Bapak Ibu. Baksos, solusi bisnis untung terus, biasalah. Clickbait gitu. Kalau kita sebagai blogger atau sebagai copywriter bikin judulnya ya gitulah aneh-aneh ya. Padahal biasa aja isinya. Seperti itu. Jadi izinkan saya sharing tentang baksos, solusi bisnis untung terus gitu. Dan seperti biasa nanti di akhir ada insya Allah ada door prize dari saya akan berikan 3 voucher pulsa ya, masing-masing 50.000 buat yang bertanya atau yang menjawab pertanyaan. Nanti teknisnya mungkin diatur oleh Ibu moderator ya. Bagi Bapak Ibu yang belum kenal saya lebih aktif di sosial media begitu ya, terutama di Instagram. Boleh nanti kita silaturahim di _amsi itu untuk personalnya, dan untuk komunitasnya kita alhamdulillah ada Syariah Saham ya. Syariah Saham ini sudah ada sejak tahun 2015 dan alhamdulillah sekarang kita menjadi yang pertama dan mungkin yang paling besar ya untuk komunitas khusus di saham syariah, dan terdaftar secara legal di Bursa Efek Indonesia, kemudian juga ada di Menkumham karena kita sudah berbadan PT alhamdulillah sejak tahun kemarin untuk menghindari pencatutan nama baik dan juga hal-hal yang merugikan kita secara institusi. Saya juga aktif ngobrol di YouTube ya, karena banyak yang bertanya ingin mendapatkan ilmunya itu dengan sesuatu yang audio visual ya. Kita buat video meskipun belum hebat Bapak Ibu di sini membuat videonya, dan alhamdulillah kita sering sharing di sini. Ini saya dan keluarga, dan ini salah satu mimpi saya terwujud di tahun kemarin ketika saya dan keluarga di akhir tahun kemarin bisa datang langsung ke Bursa Efek Indonesia karena saya diundang di salah satu event di situ untuk tapping rekaman khusus edukasi. Dan meskipun saya jadi investor udah sekarang mungkin tahun ke-15, tapi bisa mengajak keluarganya baru kemarin gitu ya, dan itu salah satu mimpi yang tertunda dan alhamdulillah bisa terwujud. Ini tempat tinggal saya. Ya, saya ganti fotonya, biasanya bukan yang ini tapi ya ini aja tempatnya gitu ya. Saya ini orang kampung, rumahnya mewah gitu. Rumahnya mepet sawah, kemudian tugasnya ke gunung, ini di Tanggeng. Terima kasih buat Bapak Ibu guru juga yang sudah hadir dari Man3 Cianjur, terutama juga Bapak Kepala Sekolah kalau berkenan hadir di pagi ini. Dan ini tempat saya bertugas sejak 17 tahun yang lalu. Kenapa saya selalu ingat? Karena kalau tahun baru itu nambah 1 tahun masa kerja saya. Karena TMT-nya 1 Januari, jadi setiap tahun baru berarti saya nambah 1 tahun di sekolah ini ya mengajar. Alhamdulillah saya masih di sini, belum pindah-pindah. Ini liputan media yang ngobrol tentang keseharian saya di komunitas begitu, dan juga tadi malam saya dikonfirmasi juga ada katanya di Wikipedia, dan ini pernah saya kritik pembuat entry-nya karena sekolahnya Man3 Bandung gitu ya. Padahal Man3 Bandung itu nggak ada gitu ya. Kalau nggak salah ya Kak Mas Al ya, nggak ada. Kang Al nggak ada Man3 Bandung kayaknya. Tapi sekarang ternyata udah diubah oleh kreatornya ya. Seperti itu. Ini buku tadi yang disebutkan oleh Bu Dian, buku Sari Kelapa, singkatannya Saham Syariah Kelas Pemula. Alhamdulillah kemarin ada yang memfotonya ada di International Book Fair di Dubai ya, Qatar. Ya, di Doha maksud saya. Di Doha, Qatar. Nah, kita fokus ke materi pagi ini ya. Kalau saya ini untuk menghilangkan ketegangan, jadi santai aja ya Bapak Ibu. Jadi meskipun saya guru bahasa Arab, tapi saya tidak fasih berbahasa Arab, dan saya belajar bahasa Arab dengan Pak Muhammad Ilyas dari Jombang, Pak Ade Suryadi dari Garut, Pak Seprion yang fenomenal itu dari Riau, dan seterusnya. Jadi kalau untuk bahasa Arab nanti kita ada khusus kelas Forbima ya, Forum Bahasa Internasional Madrasah GTK Madrasah Berbagi setiap Rabu dan Sabtu. Nah, saya sekalian promosi juga PJ-nya ya. Nah, di pagi ini kita ngobrol baksos, solusi bisnis untung terus. Tadi Praudian mengatakan Mang Amsi akan ngejelasin saham syariah, tapi ternyata bukan ya. Kadang-kadang kita harus plot twist ya supaya rame filmnya. Jadi ternyata hari ini saya tidak akan membahas saham syariah karena itu sudah sering saya bahas ya. Tapi saya sedikit belajar lagi tentang bahasa dan tafsir. Makanya harus buka dulu gitu ya, karena itu tidak bisa mendadak. Kalau ngobrolin saham, karena mungkin sudah hampir setiap hari ngomongin saham, jadi kadang sudah ada gitu rekaman database-nya. Tapi kalau ngobrolin tentang Al-Quran dan bahasa, saya harus hati-hati dan harus
baca lagi, karena para guru di sini, guru madrasah itu mahir-mahir agama Islamnya dan bahasa Arabnya. Jadi saya harus membaca dulu. Tapi ya karena saya tadi bukan untuk menggurui ya, tapi hanya sekedar berbagi apa yang saya baca. Jadi insya Allah saya aman. Nah, apa yang dimaksud dengan baksos? Sebenarnya baksos singkatan, karena selalu, makanya tanda kutip ya. Saya itu selalu suka dengan singkatan karena itu cara mudah untuk membuat konsep ya, seperti itu. Dan konsep baksos ini muncul dalam pikiran saya ketika tahun 2009 kalau tidak salah. Dan saya sampai bikin komunitasnya di Facebook waktu itu karena belum ada Instagramnya. Dan belum saya lanjutkan gitu. Baksos itu singkatan sebenarnya. Baca Quran, sholat, sedekah. Baca Quran, sholat, sedekah. Kemudian kenapa disebut solusi bisnis untung terus? Karena ini terilhami dan terinspirasi oleh surah Fatir ayat 29 dan 30. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Itu ayatnya, Fatir 29. Artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, kemudian menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik diam-diam maupun terang-terangan, maka mereka itu mengharapkan akan mendapatkan perniagaan yang tidak akan merugi. Di Al-Quran diksinya adalah perniagaan yang tidak akan merugi. Tapi saya modernkan bahasanya, perniagaan itu bisnis. Tidak akan merugi itu untung terus, karena tidak akan pernah merugi. Kalau kita kaji secara bahasa Arab ada kata lan, tabur. Lan itu tidak akan pernah. Never. Tidak pernah, lan tabur. Beda dengan lam, kalau lam itu tidak. Tapi kalau lan itu tidak pernah. Maka ada ayat lain, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan pernah tercapai sebuah kebaikan yang utama sampai ya kamu bisa menyedekahkan barang yang paling kamu cintai. Nah, seperti itu. Jadi lan itu tidak pernah. Kemudian itu baksos yang pertama ya. Jadi Bapak Ibu boleh cek, baca Quran, sholat, sedekah. Baca Quran, yatluna kitaballah, sholat, aqamus sholah, sedekah, anfaqu mimma razaqnahum. Jadi baksos disingkatnya. Ya, baksos. Nah, baksos ini juga kita kalau di Indonesia mau baksos ya, baksosnya bakti sosial. Kenapa di sini juga ada misi sosialnya? Karena Al-Quran, sholat, dan sedekah itu harus tercermin dalam perilaku sosialnya. Kita sering menemukan banyak yang, mohon maaf ya, misalnya menghafal Al-Quran, tapi secara perilaku sosialnya kadang kurang nyaman dilihat. Nah, harusnya semua ibadah ritual itu dan spiritual tersebut tercermin juga dalam sosial. Karena kita lihat di surah Al-Ankabut ayat 21 ya, kalau tidak salah, atau ayat 45. Ya, Al-Ankabut ayat 45 ya. Usluma wahya minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi efek dari mendirikan sholat itu harus bisa mencegah diri dan orang lain dari perbuatan keji dan munkar. Itulah esensi hakikat dari melaksanakan mendirikan sholat. Nah, kalau kita kaji di sini ya, Allah menggunakan kata yatluna, tidak yaqrauna. Karena bahasa Arab dari membaca itu bisa tala, bisa qara'a, bisa rattala, ya bisa atau jarannya bisa tilawah, bisa qiraah, dan juga bisa tartil. Nah, itu biasanya tiga diksi atau tiga ungkapan yang dikorelasikan dengan Al-Quran. Nah, ternyata ketika kita baca perbedaan atau distingsi maknanya, atau dalam bahasa Arab namanya furuqul lughahnya, perbedaan bahasanya, linguistiknya, setiap tilawah pasti qiraah. Tapi kenapa? Karena beda akar katanya, beda medan maknanya gitu. Kalau tilawah itu membaca kemudian mengikuti apa yang dibaca. Maka di situ ada pemahaman dan juga pengamalan, itu tilawah. Dan secara penggunaannya, tilawah hanya kepada kitab suci. Makanya tilawatul Quran. Nah, hadis tidak disebut tilawah misalnya, atau kitab lain tidak disebut tilawah. Tapi kalau qiraah itu membaca biasa saja.
Dan membacanya umum, bukan hanya tulisan, bukan hanya kitab suci, tapi membaca apapun. Ya. Makanya ketika wahyu pertama yang turun, itu menggunakan Iqra. Dan uniknya, di wahyu pertama yang turun di Al-Alaq, Iqra-nya nggak ada objeknya. Padahal kalau kata Iqra dalam bahasa Arab itu masuk ke dalam muta'addi atau disebutnya transitif ya. Transitif gitu, transitive verb. Jadi kata kerja yang membutuhkan objek, tapi di Al-Alaq itu Iqra-nya nggak ada objeknya. Coba Bapak Ibu cek ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Jadi Iqra-nya itu nggak ada objeknya. Iqra, bacalah hai Muhammad gitu ya, kalau ada khitabnya di situ. Nah, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, diulang lagi, bacalahnya 2 kali. Bacalah 2 kali, kemudian warabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Apa hikmahnya? Para mufasir mengatakan Iqra di surat Al-Alaq, Iqra yang universal, membaca apa saja. Rasulullah ketika diutus itu diwajibkan membaca, selain membaca yang tertulis, juga membaca yang tidak tertulis, membaca fenomena masyarakat, membaca perubahan sosial waktu itu, masyarakat jahiliyah seperti apa. Gitu. Makanya nggak ada objeknya, bebas membaca apa saja, tapi ingat, membaca intelektual, membaca fenomena itu harus dibarengi dengan niat ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ditegaskan lagi, setelah kamu pintar, setelah kamu mengerti tentang sesuatu, ingat, Rabbukal akram. Tuhanmu yang maha mulia. Jadi kita nggak pantas sombong, nggak layak sombong, nggak boleh kita membanggakan diri karena kita pandai membaca. Itu di Iqra. Tapi ketika talayatlu, ya, utslu ma uhya minal kitab. Innal ladzina yatsluna kitabal, seperti ini. Tilawah itu artinya tabi'ayat, tabi'u atau tabi'ayat, mengikuti apa yang dibaca. Maka konsep tilawah di ayat ini adalah orang yang mengikuti, orang yang membaca Al-Quran kemudian mengikuti apa yang dibacanya itu, mengamalkan apa yang dibacanya itu. Itu syarat pertama untuk untung terus. Harus membaca Al-Quran dengan tilawah, membaca Al-Quran dengan niat untuk mengamalkan isinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, aqamus sholat. Nah, aqamus sholat itu mendirikan sholat. Kalau bahasa Indonesia mendirikan, menegakkan gitu ya. Aqama yuqimu, dari kata qama yaqumu kan berdiri ya. Qama yaqumu berdiri, aqama yuqimu berarti mendirikan, menegakkan. Kenapa di Al-Quran ketika sholat itu muncul, kata sholat itu muncul sandingannya dengan aqama yuqimu. Di surah Al-Baqarah di awal misalnya hudalil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Selalu wa yuqimunas shalah, aqamus shalah, aqamas shalah, iqamatis shalah. Selalu dikatakan dibuat diksinya itu aqama yuqimu, bukan fa'ala yaf'alu, bukan amila ya'malu, bukan mengerjakan sholat. Kenapa? Karena Allah menyebutkan bahwa sholat itu harus benar-benar ditegakkan dari mulai rukunnya, syaratnya, kemudian khusyuknya secara zahir dan batin. Makanya kalau orang yang khusyuk sholatnya, orang yang benar-benar mendirikan sholat, dia akan akan mencegah dirinya dari kemunkaran, dari perbuatan yang tidak dibolehkan. Gitu. Jadi sholat yang utama adalah sholat yang hakikatnya kita lakukan juga. Sebagai contoh mudahnya, kenapa sholat diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam misalnya? Para ahli tasawuf mengatakan karena sholat ketika kamu mengatakan Allahu Akbar, maka hanya Allah yang maha besar. Kamu gak ada apa-apanya, bahkan tidak ada sedikit pun, tidak boleh ada sedikit pun rasa sombong dalam hati kamu. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, berarti kita bukan siapa-siapa lagi. Hanya Allah yang maha besar. Kemudian ketika kita membaca salam, Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri, apa maknanya, esensinya? Kita harus menebar perdamaian ke seluruh yang ada di depan dan di sekitar kita. Itulah pesan sholat dari sisi hakikatnya. Jadi bukan hanya sekedar melaksanakan. Makanya apa yang membedakan sholat dengan senam? Kita sekarang ada yoga, ada senam kesehatan yang gerakannya mirip-mirip sholat gitu. Ada gerakan rukunya miripnya, ada gerakan sujudnya dan yang lainnya. Itu yoga misalnya sekarang. Nah, apa yang membedakan yoga dengan sholat? Kalau yoga ya sekedar aktivitas fisik begitu. Bagaimana supaya kita sehat? Bagaimana supaya kita secara fisik itu dan secara spiritual rileks gitu. Tapi sholat itu menanamkan nilai lain gitu, menanamkan nilai spiritualitas juga sosial. Maka orang yang bagus sholatnya harusnya bagus juga sosialnya. Maka dulu
dalam sebuah keterangan pernah disebutkan, nanti kamu akan menemukan orang yang malamnya sholat, siangnya puasa, tapi dia masuk neraka. Kan gitu ya, pernah baca mungkin Bapak Ibu seperti itu. Kenapa? Karena para sahabat bertanya, masa sih ya Rasulullah seperti itu? Ya karena mereka secara sosialnya tidak membuat kenyamanan di depan orang. Padahal dalam hadis lain disebutkan al-muslimu man salimal muslimun min yadihi walisanih gitu. Orang muslim itu orang yang lisan dan tangannya itu bisa bisa membuat tenang orang lain, orang muslim lainnya. Seperti itu. Jadi ya makanya di Al-Quran itu sering dikaitkan keimanan itu dengan bagaimana kita berperilaku dengan secara sosial. Di surah Al-Hujurat paling jelas lah, ya ladzina amanu itu iman ya. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairam minkum dan seterusnya. Ada ijtanibu katsiran minaz-zanni, kan kita banyak tuh. Ijtanibu katsiran minaz-zanni. Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Inna ba'da zanni, sesungguhnya sebagian prasangka itu itsmun, dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Selanjutnya dibahas lagi di Al-Hujurat itu bagaimana konteks, bagaimana kita harus berinteraksi dengan manusia lain, dengan kaum lain, dengan agama lain. Nah, itulah Islam sebenarnya. Jadi makanya Rasulullah itu tugas misi utamanya kan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Lebih kepada bagaimana kita Rasulullah menyempurnakan akhlak yang sudah ada saat itu. Itu yang kedua. Mendirikan sholat. Saya yakin Bapak Ibu lebih paham dibanding saya untuk masalah salatnya. Yang ketiga, anfaku mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Menginfakkan atau menyedekahkan sebagian rezeki yang kami berikan sirran, baik sembunyi-sembunyi tidak kelihatan, wa alaniyah dan terang-terangan. Para mufasir mengatakan sirran itu sedekahus sir, ya sedekah yang tidak ketahuan gitu, yang tangan kanannya pun tangan kirinya pun nggak tahu yang dilakukan tangan kanan itu ya itu tamsil sebenarnya. Artinya nggak ada orang yang tahu. Karena ada hadis sedekahus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah yang diam-diam itu bisa memadamkan amarah Tuhan. Alaniyah itu terang-terangan. Kenapa juga harus ada sedekah yang terang-terangan? Itulah sedekah faridah seperti zakat. Zakat itu harus terang-terangan, ada niatnya, ada mustahiknya, ada asnafnya yang jelas, ada nisabnya, dan kita juga harus ada kontak gitu dengan yang diberikannya, kemudian diniatkan bahwa ini zakat. Jadi sedekah itu boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan, dua-duanya boleh. Boleh malam hari, boleh siang hari. Di surah Al-Baqarah lain ada alladzina yunfikuna amwalahum sirran wa alaniyah bil-laili wan nahar, malam dan siang. Sirran wa alaniyah, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Nah, orang-orang yang melakukan tiga aktivitas ini secara rutin. Kenapa saya sebut secara rutin? Karena kalau Bapak Ibu yang guru bahasa Arab ini kan menggunakan fi'il mudhari ya, yatsluna ya, kemudian aqamus shalah anfaqu mimma razaqnahum. Nah, itu dalam satu kaitan semuanya harus dawam gitu. Harus dawam membacanya, harus dawam salatnya, dan harus dawam sedekahnya. Kalau di aqamnya memang pakai fi'il madhi ya, karena sudah kewajiban, anfaqu juga sudah, di situ ada zakat yang memang sudah wajib. Yarjuna, mereka akan selalu mendapatkan. Yarjuna, mereka akan selalu mengharapkan tijaratan, perniagaan lantaburo yang tidak akan pernah rugi. Artinya untung terus. Bisnis untung terus. Nah, bisnis untung terus itu di Al-Quran solusinya 3. Pertama, membaca Quran dengan baik, kemudian mengamalkan isinya, mendirikan atau menegakkan sholat. Yang ketiga, bersedekah, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ini konsep yang pertama. Jadi saya membuat konsepnya 2 baksos ini. Yang pertama adalah ini Fatir 2930. Kemudian yang kedua adalah Al-Kahfi 46, Maryam 76, dan Al-Ahzab 56. Di Al-Kahfi dikatakan wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika shawaban wa khairun amala. Jadi baksos yang pertama tadi baca Quran, sholat, sedekah. Baksos yang kedua baqiyatus sholihat dan sholawat gitu. Ini lebih ke spiritual atau lebih ke wiridnya gitu ya, lebih ke maksuratnya yang dibaca atau yang didawamkan. Jadi kalau tadi lebih ke masalah aktivitas, ada aktivitas fisiknya dan aktivitas finansialnya, kalau ini lebih ke aktivitas hati dan spiritualnya. Jadi yang pertama baqiyatus sholihat ya. Ini artinya. Kemudian di surah Maryam ditegaskan lagi. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairum maradda gitu ya. Artinya efeknya, imbasnya baik, kemudian pahalanya juga bagus. Dan ini yang paling sering kita dengar minimal setiap Jumat atau setiap khutbah ya, tentang sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, konsepnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi
baksos itu tadi ya terdiri dari dua. Yang ini baca Quran, sholat, sedekah. Yang ini baqiyatus sholihat dan sholawat. Jadi baca Quran, sholat, sedekah, baqiyatus sholihat dan sholawat. Nah itu ya, jadi singkatan dua. Jadi baksos kuadrat ini, baksos kuadrat karena baksosnya ada dua. Nah ini tafsirnya yang tadi kita bahas ya di surah Fatir. Fatir ini sebelum Yasin. Jadi kalau yang suka Yasinan malam Jumat pasti sangat kenal dengan surah Fatir karena sebelumnya itu Fatir, Maha Pencipta. Di ayat 28 ya, kalau Bapak Ibu perhatikan juga di situ ada ungkapan atau ada pernyataan nama yashallaha min ibadihil ulama'u gitu. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari kalangan manusia adalah para ulama, para alimnya. Nah, kita gitu, orang yang mau belajar. Ulama itu kan jamak dari alim. Alim itu orang yang faham, orang yang ngerti. Guru pasti alim. Nah, seharusnya orang yang alim adalah orang yang paling takut kepada Allah. Innama yashallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang paling takut di antara hamba-hamba Allah adalah para alim, para orang ngerti, para intelektual. Di ayat sebelumnya dikatakan tentang fenomena gunung, fenomena alam yang lainnya. Kemudian di situ ditegaskan di awal, fenomena penciptaan, fenomena apa yang terjadi secara sosial maupun secara natural adalah konsep supaya manusia bisa lebih takut kepada Allah. Ada korelasinya dengan Al-Baqarah 191 dan 190 191 ya. Yang inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Itu konsep ulul albab kan. Ulul albab itu hatinya berzikir, otaknya berpikir. Yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi enggak cukup intelektual saja tapi spiritualnya kosong. Sebaliknya, tidak cukup juga spiritualnya mumpuni tapi intelektualnya enggak diasah. Jadi dua-duanya harus korelatif, kedua-duanya harus sinergis antara otak yang berpikir dengan hati yang berzikir. Karena itulah konsep intelektual menurut Al-Quran atau yang sering diformulasikan atau dinyatakan dalam Al-Quran sebagai ulul albab, orang yang memiliki kecerdasan. Cerdas menurut Al-Quran itu cerdas intelektual, cerdas emosional, dan cerdas spiritual. Jauh sebelum Daniel Goleman mengatakan tentang EQ dan yang lainnya, Danah Zohar tentang spiritual quotients, Al-Quran sudah mencerminkan atau sudah membuat indikator dan kriteria kecerdasan menurut Al-Quran ya tadi. Ya, yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam berbagai kondisi gitu, berdiri, duduk, tidur, semuanya berzikir. Kemudian tetap berpikir wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Penciptaan langit dan bumi menjadi objek fikirnya, fenomenalnya menjadi ilmu kimia, fisika, biologi, astronomi, dan seterusnya. Itulah ulul albab dalam konteks Al-Quran. Nah, kembali ke masalah ini. Di tafsirnya, lantabur itu tidak merugi. Artinya, tidak merugi ini seperti bisnis biasa gitu. Bahwa kalau orang yang sudah mengerjakan 3 hal tadi, Allah akan berikan imbal hasil yang sangat abadi begitu. Makanya di ayat berikutnya di ayat 30 Allah menegaskan supaya Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Nah, kenapa di ayat 30 ini Allah menggunakan diksi Ghafurun Syakurun gitu ya. Nah, Ghafurun Syakur ini pertama mengampuni, memaafkan kesalahan hamba, ya, memaafkan kesalahan hambanya karena banyak dosa yang dilakukan. Tapi Allah Syakur, Maha berterima kasih meskipun sedikit yang dilakukan hambanya, Allah tetap memberi pahalanya lebih. Dalam konteks bahasa ya, Syakir itu atau Syakur itu tumbuhan asalnya nama tumbuhan gitu di gurun di Arab yang meskipun jarang kena hujan, ya, jarang ada airnya gitu, tapi buahnya lebat. Nah, Allah itu memiliki sifat seperti itu. Jadi Allah itu meskipun hambanya pelit beramal gitu, sholatnya malas-malasan, sodakohnya pelit juga, harus ditagih-tagih, zakat pun suka lupa, tapi ngasih lebih gitu. Allah ngasih pahalanya lebih, ngasih imbal hasilnya lebih. Maka sering kita melihat atau sering membaca di Al-Quran di surah Al-An'am 160 ada ungkapan man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha.
Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas 10 kali. Di surah Al-Baqarah 261 lebih banyak lagi, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah gitu. 700 kali lipat. Sering seperti itu, meskipun sedikit kita memberikannya tapi Allah membalas lebih. Tentang sholawat, man sholla alaya, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali maka Allah akan balas 10 kali pahalanya. Allah itu sangat generous, sangat sangat pemurah sekali. Maka di surah Fatir di ayat 15-nya pun dikatakan, ya Yonas antumul fuqara ilallah. Hai manusia, kamu itu sangat butuh dengan Allah. Wallahul ghaniyul hamid, karena Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Nah, itu ya kesimpulan dari ayat 29-30 itu. Perniagaan yang tidak pernah rugi adalah membaca Quran, mengamalkan isinya, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian harta. Orang yang melakukannya akan memperoleh pahala dan tambahan karunia dari Allah yang maha pengampun lagi maha berterima kasih atau maha mensyukuri. Nah, kemudian di Al-Kahfi ayat 46 ini membandingkan antara baqiyatus sholihat dengan harta dan anak-anak. Allah menyindir kita, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah dan lebih baik menjadi harapan kita. Khairun amala, harapan terbaik kita. Kemudian di sini kesimpulannya adalah perubahan nasib dalam kehidupan manusia dari kaya menjadi miskin atau sebaliknya sudah menjadi sunnatullah. Sama halnya dengan perubahan yang terjadi dalam dunia tumbuhan dari subur menjadi kering. Nah, ini yang menegaskan. Harta benda dan anak merupakan perhiasan dunia. Perhiasan itu kan tidak selamanya dipakai, Bapak Ibu ya. Kalau ibu-ibu yang suka pakai perhiasan kan jarang dipakai sering gitu ya. Mungkin ya ada acara aja atau gimana. Atau pakai tas itu kan perhiasannya. Misalnya kita nggak kemana-mana nggak pakai nggak selalu harus bawa tas kan. Oleh karena itu jangan sampai membuat orang lalai pada kehidupan akhirat yang lebih baik dan abadi. Jadi kita bicara sekarang memang ada temanya tentang sahamnya, tapi sahamnya saham akhirat gitu ya. Investasinya ke akhirat. Maka sebelum belajar investasi apapun, saya sering menyarankan belajar sedekah dulu. Kalau sudah belajar sedekah, maka investasi itu biasa. Tapi kalau investasi dulu sebelum sedekah, biasanya orang jadi serakah. Gitu. Seperti itu ya. Nah, kita bahas apa sih yang dimaksud dengan baqiyatus sholihat dalam Al-Quran. Ternyata baqiyatus sholihat dalam Al-Quran itu bacaan. Salah satunya adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini ada di tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi gitu. Kemudian juga banyak hadis yang mengatakan seperti itu ya. Bacaannya itu takbir, tahlil, tasbih, tahmid gitu dan hauqalah gitu ya. Dan di situ juga dikatakan di sini dari Abu Hurairah, ambillah perisaimu gitu ya. Khudzu junnatakum, ambillah tamengmu, perisaimu gitu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin aduwin qad hadar, apakah musuhnya sudah ada? Qala, Rasulullah bersabda, la bukan, walakin junnatukum minan nar, tapi perisaimu dari api neraka, yaitu ungkapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yaitu ungkapan itu, karena ungkapan tersebut akan datang pada hari kiamat sebagai hal yang menjauhkan kita dari api neraka dan berbagai siksaan yang ada. Nah, itu dari hadis ya. Kemudian ada juga hadis kalimatani hafifatani indal lisan sakilatani alal mizan habibatani indar rahman gitu kan. Dua ungkapan yang ringan di lisan, berat di timbangan, disukai ar-Rahman yaitu Allah. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Itu baqiyatus sholihat dalam satu hadis dikatakan seperti itu. Kemudian tentang faidah dari sholawat kepada Rasulullah, ini saya kutip dari satu forum di berbahasa Arab ya. Di situ salah satunya adalah mengangkat derajat. Di sini ada pertanyaan, kam darajatan yurfa al-abda iza shalla ala Rasulillah. Berapa derajat yang bisa mengangkat gitu seorang hamba ketika beliau atau ketika dia bersalawat kepada Rasulullah? Yarfa'ullahu ta'ala al-abda asyra darajatin. Mohon dikoreksi ya Bapak Ibu guru bahasa Arab kalau ada salah baca nih. Allah mengangkat hamba 10 derajat. Iza shalla ala Rasulillah sholatan wahidah. Ketika dia bersolawat kepada Rasulullah 1 kali saja. Wa kullama aktsara sholata, dan ketika dia menambah atau memperbanyak sholawatnya, zada fi darajati rifatan. Maka
hal tersebut akan menambah lebih tinggi lagi derajatnya. Faqad qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, man sholla alayya sholatan wahidah, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat saja, sallallahu alaihi asyra salawatin, maka Allah akan memberikan kepadanya 10 salawat, 10 rahmat, 10 kasih sayang. Wahatto anhu biha, dan Allah akan mengangkat atau menghapus dari orang tersebut, anhu kembali ke man, biha kembali ke sholawat, dengan wasilah sholawat tersebut, asyro sayyiatin, 10 kejahatan atau 10 kejelekan, 10 dosa. Warofa'ahu, dan akan mengangkat orang tersebut biha dengan sholawat itu, asyro darajatin, 10 derajat. Jadi orang yang rajin bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan ucapan dan tindakan, itu akan ditingkatkan derajatnya, dan Bapak Ibu boleh membuktikan itu ya. Jadi, dan salawat tidak sekadar berhenti di ucapan atau di wiridan, tapi juga salawat itu meneladani Rasulullah SAW. Kenapa? Karena meneladani Rasulullah SAW adalah kunci orang yang mengharap pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Yang sering ketika kalau Maulid Nabi diungkapkan ayatnya kan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh Rasulullah itu, sungguh Muhammad itu, ya, sungguh Rasulullah itu akan menjadi teladan. Tapi ada syaratnya, bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap pertemuan dengan Allah, wal yaumal akhir, dengan hari akhir, wa zakarallaha katsira, dan banyak berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita atau siapapun sudah merasa Rasulullah itu biasa aja, bukan teladan, mungkin 3 indikatornya udah ada yang satu yang hilang. Apakah kita, nauzubillah, tidak berharap bertemu dengan Allah, atau tidak meyakini adanya hari akhir, atau jarang berzikir. Kalau saya yakin, kalau percaya ke Allah dan hari akhir itu kan sudah jadi rukun iman. Semuanya pastilah punya keyakinan itu. Tapi kalau banyak berzikir, nah ini juga ya yang mungkin harus kita tingkatkan. Kalau kita masih menganggap Rasulullah bukan teladan yang baik. Kenapa? Ala bizikrillah tatmainnul qulub, ya, di surah Ar-Ra'd ayat 28 ya kalau tidak salah. Jadi dengan mengingat Allah itu, maka akan tentramlah hati kita. Nah, kalau misalnya kita belum tenang, boleh jadi kita belum banyak mengingat Allah. Ini terakhir dari saya, insya Allah waktunya pas ya, ada 6 menit lagi. Saya punya guru namanya Dr. Sofyan Hadi, beliau dosen di UIN Imam Bonjol, sering bertemu dulu ketika sama-sama menempuh pasca sarjana, beliau doktoral, saya magister waktu itu. Beliau ini orang hebat juga, kenapa? Karena S2-nya 2 kali ya, S2-nya 2 kali, jadi di bahasa Arab dan di filologi, dan doktornya di filologi, maka beliau ekspertisnya di bahasa Arab dan filologi. Nah, ini yang saya kutip dari bukunya ya, karena saya borong ketika beliau menerbitkan buku berapa, saya borong semuanya. Saya bilang, doakan saya bisa menyerap semua ilmu yang Ustadz berikan. Dan bukunya tebal-tebal, jadi belum saya hatam semua ya. Tapi ini yang menarik, ada korelasinya dengan kita sebagai guru. Saya sengaja langsung crop ya, langsung foto begitu. Ada 3 tipikal guru. Ini menurut beliau, menurut pemahaman beliau tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang pengajar gitu. Guru ibarat air yang bertugas menebarkan kesejukan dan menghilangkan dahaga kebodohan. Seperti halnya air, minimal terdapat 3 tipikal guru. Pertama adalah tipikal air sumur yang hanya diam di tempat, dan para muridlah yang datang mengambil airnya. Inilah seperti sosok Nabi Khidir di surah Al-Kahfi ayat 66. Yang kedua adalah tipikal air hujan yang berjalan dan berlari ke sana kemari mencari murid untuk memberikan air. Dan ini sosoknya Nabi Nuh alaihissalam. Silakan cek di surah Nuh nomor 71 ayat nomor 7, ini keliru ya, harusnya 71 ayat 5. Ketiga, guru tipikal air PDAM. Nah, ini yang menarik. Yang airnya akan mengalir tergantung bayaran katanya. Karena mungkin ada, kalau terhambat bayarannya kan dicabut dulu tuh, dihambat dulu. Di mana bila terlambat bayaran maka alirannya pun akan terhenti atau macet atau terputus. Dan ini tipikal tukang sihir Fir'aun. Ini rujukannya ada di surah Al-A'raf nomor 7 ayat 113. Jadi tadi Nuh itu 71 ya nomornya. Pesannya, beliau berpesan, jika Anda belum bisa menjadi guru seperti sumur, minimal jadilah seperti hujan, tapi jangan seperti air PDAM. Terima kasih. Sekian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi landasan atau menjadi dasar untuk diskusi kita pagi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon doa dari semua supaya kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan bisa menebarkannya kembali kepada siapapun yang membutuhkan ilmu itu.
Saya Ma'amsi dari Mantika Cianjur. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali ya apa yang telah dipaparkan oleh Mang Amsi ini. Jadi subhanallah, saya mengetik apa yang telah beliau sampaikan ini sebagai resume. Rasanya tidak mampu karena saya harus berpikir tentang, Masya Allah, ini ternyata benar sekali apa yang disampaikan oleh beliau. Betul Mang Amsi bahwa hari ini saya sebetulnya kena prank oleh Mang Amsi. Saya pikir Mang Amsi akan menjelaskan tentang saham syariah secara makna ekstrinsik ya, tetapi ternyata yang disampaikan oleh beliau adalah saham syariah secara intrinsik. Luar biasa, sehingga kita tahu benar bahwa kita hidup ini harus memperhitungkan tentang untung ruginya bagaimana. Tetapi beliau telah menyampaikan sebuah prinsip untung rugi dalam bisnis secara Islami, yaitu salah satunya adalah dengan baksos, baca Al-Quran, sholat, dan sedekah. Sesuatu yang sebetulnya sudah kita kerjakan sehari-hari, tetapi kadang-kadang memang kita belum bisa menyadari hal itu, bahwa segala sesuatu apabila kita kerjakan berdasarkan ini dengan benar, maka kita akan menjadi seseorang yang beruntung dalam hidup. Terima kasih Mang Amsi, apa yang telah disampaikan oleh Mang Amsi hari ini luar biasa. Semoga menginspirasi kita semua. Bapak Ibu sekalian, telah ada beberapa raise hand, pemirsa yang ingin sekali mengajukan pertanyaan kepada Mang Amsi, tetapi izinkan saya, ini sejak tadi sudah saya lihat, ada Ibu Eka Rupaidah dari Mandua Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang sejak awal beliau telah mengajukan pertanyaan, karena itu izinkan saya membaca pertanyaannya. Kemudian nanti mungkin Mang Amsi bisa langsung menjawabnya. Bagaimana kiat-kiatnya agar kita bisa rajin membaca Al-Quran, bisa sholat tepat waktu, dan rajin bersedekah? Karena kadang-kadang suka bertentangan, ingin melakukannya, tetapi kadang-kadang agak susah. Ini mungkin adalah sesuatu yang kita temukan. Bisa jadi kita juga seperti ini. Karena itu mohon penjelasan dari Mang Amsi bagaimana kiat-kiat tersebut agar kita bisa dihindarkan dari hal-hal yang tidak berbaksos. Silakan Mang Amsi. Terima kasih Fraudian dan Ustazah Eka dari Bandung ya. Salam kenal Bu. Ini pertanyaan yang sebenarnya menyindir saya sekaligus. Dan menyindir dan menyadarkan juga ya. Jadi memang sebagai manusia tentunya kita tidak terlepas dari ujian dan godaan. Dan itu sudah ditegaskan di Al-Quran surah Al-Mulk ya, nomor 67 ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah yang telah menciptakan mati dan hidup itu untuk menguji seberapa baik amal kalian. Di surah Al-Anbiya nomor 21 ayat 35 Allah juga berfirman, walanabluwannakum bisyarri wal khair. Pasti kami akan menguji kalian dengan kejahatan, dengan kejelekan dan kebaikan. Jadi kalau ujian itu Allah selalu mendahulukan yang jelek-jelek dulu, Bu Raudian. Jadi walanabluwannakum bisyarri wal khair. Pasti kami akan menguji kalian. La nun taukid. Kalau belajar bahasa Arab itu la itu taukid, penguat. Tambah lagi nun taukid, penguat lagi gitu. Itu saking benernya akan terjadi dalam kehidupan manusia itu, kita akan benar-benar pasti diuji dengan kejelekan, dengan kejahatan dan kebaikan. Nah itu ya. Kemudian juga apa yang saya maksud adalah manusia secara fitrahnya itu memang memiliki nafs atau jiwa. Bedakan antara nafs versi Al-Quran dengan nafs versi kamus bahasa Indonesia, KBBI ya. Di kita kan nafsu itu ya nafsu gitu, amarah, tapi di Quran nafsu itu jiwa. Itu yang menjadi ciri khas manusia. Kenapa? Karena akal itu milik malaikat katanya, dan nafsu atau hawa itu milik setan. Nah manusia itu punya jiwa. Sementara di surah Asy-Syams dikatakan wa nafsi wa masawu. Kemudian fa'alhamaha, maka akan diberikan atau dibisikkan ke jiwa itu fujuruha wa taqwaha, kejelekan-kejelekan
Kembali lagi, kalau bisikan itu biasanya diawali dengan kejelek, lebih banyak yang jelek dan lebih didahulukan yang jelek. Kenapa? Karena manusia itu tunggal, tapi fujur itu jamak bentuknya. Karena bisikan jahat atau bisikan jelek itu banyak dan sering, dan banyak alternatifnya. Maka ketika kita misalnya tadi, kenapa sih ya kita juga agak malas gitu, atau misalnya membaca Quran, yang mungkin tadi disitulah fitrah manusia memang seperti itu, ada ujiannya, kemudian memang bisikannya lebih banyak untuk mengarah hal-hal yang negatif. Tugas kita adalah apa? Qad aflaha man zakkaha, pasti bahagia orang yang bisa membersihkan, menyeleksi bisikan-bisikan itu. Kan zakah itu mensucikan. Kalau mensucikan kan kita membersihkan sesuatu ya. Misalnya ayam ketika mau dimasak kan harus dibersihin dulu bulunya, kemudian direbus dulu ya, kemudian dicabut di bulunya, kemudian dibersihkan, dicuci supaya bersih dan supaya suci. Nah, ibaratnya kita juga sama, banyak durinya, banyak bulunya ketika mau beribadah ya kita harus bersihkan. Kenapa? Karena jaminannya kebahagiaan. Qad aflaha man zakkaha, pasti bahagia orang yang bisa membersihkan bisikan-bisikan itu, menyeleksi bisikan-bisikan itu. Tidak mungkin manusia tidak ada bisikan jahat. Tapi yang paling penting bukan bisikannya, tapi bagaimana kita merespon bisikan tersebut. Begitu. Maka Allah tegaskan, jiwa itu pasti ada dibisiki sesuatu banyak yang jahat dan ketakwaan, berbuat jahat dan berbuat baik. Tapi bagi yang mau membersihkan bisikan-bisikan jahat, kemudian memilih bisikan-bisikan baik, maka itu akan bahagia. Qad aflaha, pakai qad itu tahqiq, pasti bahagia. Wa qad khaba man dasaha, tapi orang yang mengabaikan atau bahkan mengotori jiwanya dengan perbuatan yang lebih baik, lebih jahat, lebih banyak maksudnya kejahatannya, khaba, akan menyesal. Itu akan merugi pada akhirnya, qad khaba man dasaha, dan seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Jadi untuk tidak ada jalan lain untuk menambah atau menyemangati, motivasi itu kita sendiri yang harus membuat target, kita sendiri yang katakanlah meniatkan diri untuk melakukan kebaikan. Karena hanya itu yang bisa menjadi bekal nanti di akhirat. Kan ada sebuah hadis yang mengatakan kamu akan diantar oleh 3 ketika meninggal. Harta, keluarga, dan amal. Yang 2 balik lagi, yang 1 tinggal. Harta dan keluarga balik ke rumah. Gitu. Tapi amal yang akan tetap ada di kuburan atau tetap ada di alam barzah sambil menunggu kiamat nanti. Maka berarti watazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita harus banyak berbekal gitu, karena sebaik-baik bekal ya tidak ada jalan lain kecuali ketakwaan. Mungkin itu Fraudian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mang Amsi. Jadi intinya segala sesuatunya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Jadi kita bisa rajin atau sholat tepat waktu, kita bisa juga bersedekah dan lain sebagainya, itu bergantung kepada kita. Terima kasih Mang Amsi. Kemudian hadirin sekalian, hari ini sudah ada yang raise hand, yaitu Pak Lukman dan Pak Ahmad Sugiarto. Kemudian banyak sekali pertanyaan yang ada di chat room. Mungkin sekarang saya berikan kesempatan saja untuk interaktif, diskusi interaktif. Kemudian saya berikan kepada, wah ini saya bingung nih. Pak Lukman dulu, Bu. Atau ke Pak Lukman? Oh, Pak Lukman dulu ya, Kang ya. Oke, terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada Pak Lukman. Silakan Pak Lukman. Suaranya Pak Lukman belum terdengar. Tes, cek sound. Silakan Pak. Ada suaranya Pak? Ada. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah ahsana jaza Ustadz Amsi. Tadi saya menyimak paparan ya, sangat begitu jelas sekali dan materinya sangat bagus sekali. Dan saya yakin jamaah di sini semua sudah paham apa yang Mang Amsi sampaikan. Intinya baksos itu harus dijadikan pola hidup kita dalam bersosial dan beragama, ya, terutama kita dalam beragama Islam harus senantiasa membaca Al-Quran, ya, kemudian juga sedekah. Nah, ini yang menjadi permasalahan di tengah-tengah kaum muslimin. Sosial itu sering dijadikan sebuah tameng ya, untuk mereka bisa bertahan hidup. Ketika di tengah-tengah masyarakat sekarang yang banyak butuh bantuan sosial, mereka memerlukan bantuan seperti itu.
Dan yang lebih aneh lagi, agama sering dijadikan sebuah alasan gitu ya. Banyak di antara kawan-kawan kita yang menjadikan misalkan ya sebuah lembaga institusi ya yang itu notabene aba-aba gitu ya. Kemudian mencari bantuan-bantuan ya keliling misalkan dengan menggunakan kendaraan ataupun berjalan kaki, meminta-minta bantuan atau meminta sedekah gitu ya, seperti itu. Sedangkan kita tidak tahu wujudnya seperti apa lembaga pendidikan atau apapun yang dijadikan proposal oleh mereka. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ya terhadap pencemaran nama baik lembaga ataupun sebagainya yang mereka mencari-cari bantuan tetapi bukan untuk pembangunan atau untuk kemajuan lembaga pendidikan dan sebagainya, tapi untuk bisnis seperti itu. Itu pertanyaannya ya. Terima kasih. Itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk saya khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Mang Amsi, mungkin walaupun ini Pak Lukman juga memberikan benang merah untuk kita semua dalam hidup ini, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Mang Amsi terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lukman. Syukran jazilan Ustadz Lukman, beliau guru saya dari Sukabumi, dan itu membuat kita memperkaya insight kita tentang sedekah ya. Dan memang tidak dipungkiri, kenyataannya memang ada yang seperti itu. Dan sekarang saya pun mengalami hal yang sama Pak Ustadz. Kenapa? Karena saya pun nama dan komunitas itu sering dicatut untuk penipuan. Gitu. Kenapa? Karena sementara saya pribadi tidak pernah melakukan seperti itu gitu ya. Tapi orang lain ya ada yang berani seperti itu dan bukan satu dua, banyak. Dan memang kalau kita kembali ke sejarah ya, jangankan lembaga amal palsu gitu. Jangankan katakanlah amilin zakat palsu. Nabi juga dulu ada yang palsu gitu. Musailamah al-Kadzab dan seterusnya gitu. Memang tantangan kita dalam berdakwah ya seperti itu. Kita ada yang mukhlis tapi ada juga yang muflisnya gitu. Ada yang kita benar-benar ikhlas untuk membantu tapi ada juga yang memanfaatkan itu untuk bisnis. Dan itu selalu ada di setiap kesempatan. Kalau saya sih memaknainya dalam surah Al-An'am dikatakan wa kadzalika ja'alna likulli qaryatin akabira mujrimiha. Di setiap zaman dan di setiap tempat selalu ada kriminalnya gitu. Selalu ada kriminal kahotnya gitu istilahnya kalau Sunda mah. Kriminal benernya ada, dan bahkan dalam agama pun banyak pembohong agama di situ. Maka kalau bagaimana kalau ditanya solusinya, kalau saya pribadi ya, kalau ada yang nanya, ada yang minta bantuan, saya selalu tanya, ini alamatnya di mana Pak? Alamatnya di mana? Suatu ketika pernah saya lagi di Bandung, itu ada yang minta ke saya di kampus waktu itu, dia menyodorkan proposal. Kebetulan alamatnya itu alamat kampung saya di Cianjur. Kemudian saya tanya, Mas, Kang, iya Cianjur, yakin nih Cianjur gitu. Saya tanya gitu, kenapa gitu Pak? Saya orang sana. Dia langsung keluar Pak. Gitu. Jadi memang kenapa? Karena dia udah tahu dia nipu gitu ya. Dia nipu. Saya orang sana Pak. Setahu saya nggak ada nama masjid ini, nggak ada nama pesantren ini. Ya. Nah kalau kita sudah tahu seperti itu dan ini adalah modus penipuan, ya kita nggak usah ngasih. Tapi yang kalau kita nggak tahu itu kan di jalan ya Pak ya. Saya lagi di mobil, lagi naik angkutan umum, itu ada yang minta. Kalau itu saya husnuzon, ngasih aja. Gitu. Setelah itu dia pakai apa, saya husnuzon. Kenapa? Karena bagi saya sedekah itu transaksinya dengan Allah, bukan dengan orang itu. Bahkan ya kalau saya pribadi nih, bahkan kalau kita ngasih ke orang yang katakanlah mau nipu juga, saya doain mudah-mudahan sedekah dari saya mengubah pola pandang dia bahwa sedekah itu bukan untuk main-main gitu. Jadi kadang yang harus kita pertajam itu adalah doa kita ketika sedekahnya. Jadi mau yang nipu mau yang enggak gitu ya, bagi kita tetap kebaikan. Tapi ketika bagi merekanya ya boleh jadi itu adalah sebuah penipuan yang akhirnya akan membuat dia celaka. Dan itu udah terbukti sekarang, orang yang memanfaatkan sedekah atau infak untuk perbuatan jahat, ya kita tahu sekarang yang lagi rame di Bandung misalnya gitu kan, dengan kedok tahfiz dan yang lainnya, bahkan yang paling miris kan dijadikan panti asuhan gitu ya, karena dan anaknya hasil dia kan gitu seperti. Nah itu udah ketahuan dan bahkan katanya sekarang hukumannya mati gitu.
Dan itu bukti nyata di dunia juga. Kalau ada yang main-main dengan sedekah, ada yang main-main dengan infak yang harusnya diberikan kepada yang berhak, Allah akan berikan siksaannya pun nyata dan cepat di dunia ini. Nah, seperti itu mungkin kalau dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mang Amsi. Masih ada beberapa waktu. Kemudian saya beralih lagi kepada pertanyaan. Ini sebetulnya lucu, tetapi memang ini adanya begini. Jadi ini ada satu pertanyaan, bagaimana Mang Amsi? Saya ingin sedekah, tapi ya itu tadi hutang masih banyak. Mungkin ini yang bisa jadi ini ya cerminan untuk kita semua bahwa memang seringkali seperti itu. Bagaimana kira-kira nih Mang Amsi? Oke, terima kasih Bro Dian. Ini dari Pak Sutrisno ya, dari Pacitan. Jadi kalau punya utang itu kan wajib harus dibayar dulu ya. Sedekah itu sunnah gitu. Sedekah itu sunnah. Jadi dahulukan dulu utang kalau memang masih punya utang. Tapi kalau Bapak Ibu bisa memanagenya, sebagian buat utang, sebagian buat sedekah. Dan sedekahnya niatkan buat utang lunas kan seperti itu. Karena di surah At-Talaq ayat 7 Allah berfirman liyunfik dzu sa'atin min sa'atih faman qudira alaihi rizquhu falyunfik bima atahullah gitu. Kalau nggak salah ya, mohon nanti diluruskan. Hendaklah orang yang punya kelebihan harta itu banyak bersedekah atau berinfak di situ. Gitu. Tetapi orang yang terbatas rezekinya, yang sedang dibatasi rezekinya atau yang sedang berkurang rezekinya, dia juga harus tetap memberi sesuai dengan apa yang Allah berikan. Ternyata sedekah itu bukan masalah banyak atau sedikit. Tapi sedekah itu masalah kemauan dan masalah persentase dari apa yang mau kita berikan kepada orang lain. Seperti itu. Jadi intinya belajar sedekah itu belajar dari yang kecil dulu ya Bapak Ibu. Kita akan terbiasa bersedekah 10.000 setelah kita terbiasa sedekah 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 sampai 100 juta pun kita akan biasa. Kenapa? Saya punya rumus. Ya. Semakin kebal bersedekah, semakin tebal berkah. Jadi semakin kebal sedekah, semakin tebal berkah gitu. Kalau kita sudah merasa kebal dengan sedekah yang banyak, semakin terbiasa, semakin kebal, berkahnya semakin tebal. Jadi memang tergantung mindset kita ya, tergantung mindset kita di awal. Saya pun pernah mengalami hal-hal yang sama gitu. Tapi sekarang kalau saya mau menurunkan, katakanlah menurunkan keran atau menurunkan alokasi sedekah itu, yang saya pikirkan adalah tadi gitu. Mungkin ada banyak orang yang terganggu karena kita berkurang memberinya. Maka saya selalu berdoa, ya Allah, di bulan ini nambah lagi nih orang yang harus kita sedekahi. Yaitu bagian itu kewajiban Allah harus nambah rezeki ke saya, bukan saya, karena saya kan hanya menjalankan perintah saja kan seperti itu. Jadi kita negosiasi tanda kutip dengan Allah. Saya itu ingin belajar sedekah tapi dimodali gitu, Budian. Saya ingin banyak belajar sedekah tapi dimodali. Caranya gimana ya? Saya berdoa. Saya sampai bikin doa khusus yang saya baca kalau saya sambil berangkat sekolah dan pulang sekolah, waktu 3-4 jam di jalannya kan lumayan berliku, itu saya berdoanya banyaknya itu. Allahumma ja'alni minal aghniyai syakirin wal askhiyai sabirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang kaya dan bersyukur, kemudian dermawan dan bersabar. Ternyata itu ketika Allah beri kelebihan memang terbukti. Kalau kaya harus bersyukur, kalau dermawan harus sabar, Bu. Jadi orang dermawan itu harus sabar gitu. Baru ngasih ini, besoknya ada yang minta lagi, baru ada yang, jadi kadang kita nggak kelihatan punya uang gitu karena uangnya habis. Nah, tapi untungnya habisnya buat ngasih bukan buat belanja misalnya, karena belanja udah dijamin di awalnya, cukuplah di rumah. Jadi jangan sampai juga sedekah itu membuat kita juga susah hidup gitu. Jadi kita yang wajibnya dulu menginfakkan kepada keluarga, kepada orang tua, kita pakai prioritas infaknya gitu. Di surah Al-Baqarah 215 itu ada ya. Mungkin Bapak Ibu nanti cek Al-Baqarah ayat 215. Itu adalah asnaf sedekah. Dimulai dari orang tua dan siapa kesananya ada prioritasnya, itu diutamakan prioritas itu. Zakat ada asnafnya, Al-Taubah ayat 60. Kalau sedekah Al-Baqarah 215. Jadi kalau dari tadi saya sering mengatakan indeks ayat Quran karena dulu saya atlet Fahmil, Bu. Jadi kan kalau Fahmil Quran itu ditanya gitu, surat apa ayat berapa tentang ini. Jadi sampai di sini tuh. Jadi ayat ini ya ini saya kasih, ayat ini saya kasih, nah itu, dan itu yang saya tanamkan juga ke anak-anak. Terima kasih, Bu.
Bang Amsi, itu juga sedekah Bang Amsi untuk kita semua bahwa Alhamdulillah. ya apa yang telah disampaikan oleh Bang Amsi itu sungguh luar biasa. Hadirin sekalian, ini sudah jam 6.16. Tapi Kemudian ya, kasihan satu lagi Pak masih masih bisa. Boleh. Sip. Saya santai kok, libur. tapi door prize-nya ingat Kang Lili, Ya, karena kita masih Pak Ahmad, juga silakan door Pak prize. Ahmad. Ya. Iya. Oke, Pak Ahmad Sugianto ya. Pak Gi, Oke. Assalamualaikum. monitor, silakan. Selamat pagi. Oh, selamat siang. Ini sudah siap-siap mau berangkat ke madrasah ya Pak Gi ya. Oke, betul. Oh, langsung keluar. Oh ya. Monggo silakan Pak Gi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Amsi, luar biasa ini pencerahannya dan menambah ini peluru buat saya ini untuk bersedekah gitu. Yang pertama Ustaz, langsung aja Ustaz karena waktunya ini. Kadang-kala kita bingung membedakan konsep sedekah, infak, dan zakat itu sendiri. Karena ada yang menyampaikan ya senyumo juga adalah sedekah, tapi ada yang menyampaikan itu adalah infak. Jika mungkin bisa dijelaskan perbedaan menempatkan antara infak, sedekah, dan zakat. Kalau zakat mungkin lebih khusus memang. Ya, itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hutang. Banyak orang yang berhutang. Kemudian di sebuah hadis Rasulullah itu kalau kita memberikan hutang 2 kali, maka yang satunya itu dianggap sebagai sedekah. Itu di satu sisi, di sisi yang lain, kalau orang itu tidak mampu membayar terhadap hutangnya, maka sedekahkanlah itu. Ini untuk mengikhlaskan untuk mensedekahkan hutang itu bagaimana Ustaz? Mungkin itu dulu Ustaz. Terima kasih. Oke. Pertanyaan pagi ini lumayan membuat saya harus mencari-cari datanya. Oke, saya jawab ya. Pagi, wallahu alam bisawab tapi ya. Jadi setahu saya kalau infak dalam konsep Al-Quran itu arti dasarnya itu belanja, Bu Dian. Jadi belanja, membelanjakan harta gitu. Spending lah kalau bahasa Inggrisnya ya, spending atau consume gitu, konsumsi. Jadi infak secara umum adalah konsumsi. Infak secara umum adalah membelanjakan harta, membayar sesuatu untuk kebutuhan kita, itu infak. Tapi kalau infak yang diniatkan untuk ibadah atau amal soleh disebutnya sedekah. Jadi infak itu umum, sedekah masuk di situ, zakat juga masuk di situ karena belanja kan, mengeluarkan harta itu infak. Apapun bentuknya, mengeluarkan harta itu infak. Tapi ketika infak diniatkan untuk jalan Allah atau hanya untuk kepada Allah, berbentuk diniatkan untuk ibadah, itu adalah sedekah. Kemudian sedekah ada 2, sedekah fardhah dan sedekah tatawwu. Sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah fardhah atau wajib itu zakat. Karena kita ambil tarik konsepnya, dia belanja mengeluarkan harta, niatkan karena Allah, infak sedekah, kemudian wajib zakat. Dia belanja mengeluarkan harta karena Allah, namanya sedekah, sunnah, tatawwu, sedekah biasa. Nah, seperti itu. Nah, zakat sedekah itu beda. Kalau zakat ada aturannya, nisabnya. Zakat kambing dengan zakat emas berbeda nisabnya. Batas minimal harta yang wajib dizakatinya berbeda. Yang ini misalnya kalau emas 85 gram, kalau kambing 40 ekor gitu ya. Unta 5 ekor itu beda nisabnya. Di zakat ada nisab, ada haul. Haul itu jangka waktu kepemilikan minimal setahun dimiliki. Kalau baru 6 bulan kemudian itu belum wajib zakat. Kemudian ada waktunya, misalnya zakat fitrah, nggak bisa zakat fitrah bulan Rajab, harus bulan puasa atau menjelang Idul Fitri seperti itu. Kemudian sunnah, kalau sedekah sunnah itu tidak dibatasi. Berapapun, apapun, tidak ada batas minimal kepemilikan, tidak ada batas minimal waktu. Sedekah itu lebih fleksibel, ya. Sedekah sunnah lebih fleksibel. Itu pertanyaan yang pertama, mungkin bisa menjawab. Yang kedua, masalah utang. Sekarang itu memang begini ya, Pak Gi, memang fenomenanya seperti itu, mengutangkan, lebih baik menghindari mengutangkan daripada menagih utang susah. Lebih susah menagih hutang daripada memberikan utang, seperti itu.
Tapi kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi sih mengukur diri gitu. Misalnya ada yang minjem nih, tapi saya kalau sebulan ini kebutuhan belum cukup nih, misalnya, atau misalnya ada kebutuhan yang di luar kebiasaan, saya nggak akan mengutangkan. Kenapa? Karena nanti pun kalau dikasih, saya pun jadi berat dan dia pun jadi berat sama gitu. Jadi akhirnya kita berpikir, saya ngobrol jujur aja, mohon maaf sekarang saya sedang tidak ada. Kalau ada pun buat kebutuhan saya pribadi dan ini jaga-jaga buat sampai sebulan ini. Jujur aja gitu. Daripada nanti setelah mengutangkan kita nagihnya susah, malu gitu. Pertama malu kadang kan, yang kedua susah juga. Bahkan katanya yang ditagih utang itu lebih kejam daripada yang berutang. Dan seperti itu sekarang. Nah, jadi nanti bisa disesuaikan. Tapi kalau misalnya ternyata Pak Agi nanti setelah memberikan utang diberikan kelulusan oleh Allah dalam hal rezeki, di surah Al-Baqarah dikatakan seperti ini. Wa in kana zu usratin panaziratun ila maisarah. Kalau ada orang yang berutang, kemudian dia mengalami kesulitan dalam membayar, panaziratun ila maisarah, maka tangguhkanlah itu kepada sampai dia mendapatkan kemudahan. Itu ada aturan. Saya sambil baca ya, takut lupa deh. Ayat 270-an. Bentar ya, dikit. Jadi ini. Wa in kana zu usratin panaziratun ila maisarah, surah Al-Baqarah ayat 280 ya. Jika orang tersebut memiliki kesulitan dalam membayar utang, panaziratun ila maisarah, maka tangguhkanlah kepada waktu yang dia mudah untuk bayar. Artinya beri tempo waktu sampai dia gampang bayar, sampai dia bisa bayar. Wa anta saddaku, tapi kalau kamu mau menyedekahkan hutang itu, mau memberikan hutang itu, membonuskan, menggratiskan gitu, hutang tersebut khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, itu pun kalau kamu tahu memahami pahala sedekah, pahala melunaskan utang orang yang berutang kepada kita, kan seperti itu. Jadi ayat ini berada dalam rangkaian. Jadi saya suka dengan ayat 261 sampai 282. Nanti boleh Bapak Ibu cek di Al-Quran Al-Baqarah ayat 261 sampai 282. 261 sampai 274 itu Allah 274 Allah membicarakan tentang pahala dan keutamaan sedekah. 275 sampai 281 Allah mengatakan bahaya riba. Jadi 14 ayat ngomongin sedekah ya. Kemudian sekitar 7 ayat menjelaskan tentang riba, bahaya riba, dan harus lebih banyak sedekah ketimbang riba mengutangkan yang berbunga. Di akhirnya di ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang di Al-Quran dengan 28 kalimat dan 1 halaman penuh, itu Al-Baqarah 282. Saya sering bahas kalau di awal-awal pembahasan tentang investasi. Itu bicara tentang finansial transaksi, administrasi transaksi dan hukum finansial dalam Al-Quran. Ekonomi bicaranya. Jadi kalau saya membuat satu tafsir atau takwilan, bukan takwil ya, saya satu pemahaman, ternyata Allah itu mengajarkan kita untuk rajin bersedekah, kurangi atau bahkan tinggalkan riba. Saya tidak ekstrim dalam riba ya. Jadi boleh saja, karena orang ada yang mungkin terjebak riba karena sangat butuh, akhirnya jadi tidak dosa. Karena kan ada ayat lain gitu ya. Kalau misalnya memang sangat-sangat butuh dan tidak ada jalan lain ya boleh jadi gitu. Makan bangkai pun bisa jadi halal kalau dalam pintu darurat gitu. Gak ada yang ngutangin, gak ada yang membantu, ya mungkin itu boleh jadi ribanya nggak masalah. Apa buat dia nggak masalah ya, meskipun harus ditobati misalnya. Nah, ketika Allah 14 ayat bicara sedekah, harus banyak berarti bersedekah. Kurangi riba, pelajari ekonomi. Itu konteksnya dalam Al-Quran. Jadi perbanyak sedekah, kurangi atau bahkan tinggalkan riba, dan pelajari hukum transaksi ekonomi, karena itu yang jarang dipelajari oleh kaum muslimin. Karena itulah kita ekonominya masih banyak dikuasai oleh orang lain. Tapi saya yakin dan saya sering berinteraksi dengan banyak orang, kalau ada orang muslim yang melek ekonomi itu jauh ditakuti. Orang muslim melek ekonomi itu jauh ditakuti oleh siapapun, karena menurut mereka ini orang udah baca Al-Quran dan ayat terpanjangnya diamalkan. Seperti itu Bu Dian, terima kasih. Baik, terima kasih. Suatu pemaparan yang luar biasa. Jadi ada 3 hal yang tadi disampaikan oleh Mang Amsi. Akhir-akhirnya itu yang saya kena banget, Bang. Mang, jadi tinggalkan riba, kemudian perbanyak sedekah, pelajari ekonomi. Wah, ini sungguh luar biasa. Baiklah, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Mang Amsi sudah bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Gi. Nah, hadirin sekalian, ini masih ada satu lagi yang kita tunggu-tunggu, yaitu season door prize. Nah, ini bagaimana untuk menentukan siapa yang memperoleh door prize hari ini?
karena sebetulnya dalam chat sudah terlalu banyak yang ingin bertanya. Saya pasrahkan semuanya kepada Mang Amsi selaku pihak yang akan memberikan door prize. Semoga ini jadi sedekah yang luar biasa untuk Mang Amsi dan keluarga. Oke, Gimana ini, Mang? terima kasih Bu Dian. Tadi yang bertanya mungkin nanti boleh ditulis, boleh japri saya untuk Ya. orang-orang yang saya pilih ya. Jadi Ya, betul. ke sini aja. Ini Bu Eka Rufaida. Terima kasih Bu Eka, itu satu. Yang kedua yang terhormat Pak Lukman. Yang ketiga Pak Sutrisno. Ya, tadi ya dari Pacitan. Kemudian Pak Gi. Itu. Oh, jadinya 4 ya sekarang. Jadi 4. Bukan Kan 3. tadi niatnya saya 3 sedekah itu. Ya. Tapi sekarang supaya tambah pahalanya jadi 4. Gimana dengan host? Amin. Belum kan saya harus ngasih ke host, ke moderator. Hostnya nanti belakangan. Karena ya kalau sedekah kan jangan nanggung katanya, harus banyak gitu ya. Selama ada. Inilah. Ya, semoga jadi Ya gitu aja. Nanti mau boleh amal. japri saya ya. Boleh. Amin amin Ya. amin. Ya, jadi sekali lagi untuk Pak Lukman, untuk Pak Sugiarto, kemudian Ibu Eka dan Pak Sutrisno ya. Silakan mencatat nomornya Mang Amsi. Bisa disebutkan Mang karena saya tidak hafal ini. 0819 08 19 1202 1202 5005. 5005. Baik, Iya. terima kasih. Ada di portalnya ya. Ada ya. Oh ya, hadirin sekalian, ini juga apabila hadirin sekalian ingin bertanya lebih lanjut kepada Mang Amsi, silakan langsung chat kepada beliau atau mungkin bisa dilihat YouTube-nya karena beliau ini ternyata adalah seorang YouTuber muda. Bukan YouTuber muda, tetapi anak muda yang YouTuber sekali. Jadi lewat media sosial YouTube beliau menyampaikan ilmunya, berbagi ilmu kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa melihat di situ, menggali lebih dalam lagi ilmu yang dimiliki oleh Mang Amsi ini. Ya, baiklah. Mungkin kita akhiri sampai di sini acara pada pagi hari ini karena kendati kita hari Sabtu, tetapi masih ada rekan-rekan yang harus berangkat ke madrasah sepagi ini. Hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi hadirin sekalian pada acara program kajian keislaman pagi yang diselenggarakan oleh GTK Madrasah Berbagi. Semoga ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita sendiri dan bermanfaat untuk masyarakat. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah menyelenggarakan acara ini sehingga lancar. Baiklah, akhirul kata saya atas nama moderator mengucapkan selamat pagi, selamat berakhir pekan. Apabila ada tutur kata yang salah dari kami semua, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.